Oke sobat, selamat datang di channel Rental Anime. Semoga sobat semuanya diberikan kesehatan selalu. Kali ini Mimin akan melanjutkan review manggawan atau webcomic One Punch Man chapter 98, dimana pada chapter ini Saitama akan meladeni tantangan by one seorang hero kelas A yaitu Forte. Dan siapapun yang kalah dalam pertandingannya akan membantu merawat Robert dan Black Spam, beserta membuatkan rumah anjingnya juga. Selain itu, akan diperlihatkan Fubuki dan Saitama akan bertemu dengan lawan sejati Tatsumaki, yaitu Psychos, bertujuan menyelidiki kekuatan Sugawi atau pemberian dari God. Sebelumnya saya peringatkan terlebih dahulu, konten ini mengandung spoiler. Jika sobat semuanya tidak ingin terkena spoiler, silahkan langsung tutup video ini. Langsung saja check it out. Manggawan chapter 98 dewaskan diperlihatkan di markas Asosiasi Pahlawan dan tepatnya di kamar nomor 104, yaitu kos-kosan si butak Saitama. Terdengar suara keributan di dalam ruangan tersebut dan akhirnya penghuni dari kos-kosan tersebut menampakkan dirinya dengan cara membuka pintu kamarnya. Terlihat si butak Saitama yang akan keluar kamar dikarenakan telah ditantang by one oleh salah satu pahlawan kelas A yaitu Forte. Saat Saitama membuka pintu, Saitama dikejutkan Robert dan Black Spam ternyata masih mengikutinya dan berada di depan kos-kosannya. Saitama mengatakan, "Hei kalian, masih di sini ternyata." Black Spam pun menjawab, "Tentu saja bos, dan tolong jangan tinggalkan aku di luar. Ayolah bos, biarkan aku masuk ke kamarmu. Aku bisa sangat berguna untukmu bos." Saitama melihat hewan peliharanya tersebut mempunyai sebuah ide untuk menyelesaikan adu duelnya tersebut. Saitama berpikir sepertinya aku harus membuat rumah anjing. "Ah, aku tahu." Saitama berkata kepada Forte, "Karena kita harus berduel, bagaimana jika yang kalah harus merawat mereka berdua?" Forte pun menjawab, "Hah? Seekor anjing dan makhluk apa ini? Kamu mengut hewan ini?" Butterfly DX memotong pembicaraan mereka berdua. "Hei, bukankah ini sejenis monster? Apa makhluk ini tidak berbahaya?" Black Spam mendengarkan perkataan mereka berdua mengeluarkan keringat dingin. "Ya ampun, apa aku harus berpura-pura menjadi binatang yang bodoh? Gawat!" Lalu Forte dengan lagak yang sombong berkata kepada Saitama, "Baiklah kalau begitu, aku terima tantangan darimu. Yang kalah harus merawat mereka berdua. Sepertinya menyenangkan, ayo kita menuju ke parkiran." Scene berganti dan memperlihatkan sebuah halaman yang luas, yaitu tempatnya di ruangan parkiran mobil. Terlihat Forte yang sangat semangat akan menyerang Saitama dengan tekniknya. Seluruh teman Forte sangat yakin bahwa Forte akan menang. Dikarenakan Forte mempunyai gaya bertarung sambil mendengarkan sebuah musik, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Saitama meneriaki Forte, namun Forte tidak mendengarkannya. Dan tiba-tiba, duar! Terlihat Forte yang terlempar berputar-putar seperti layaknya sebuah blender dan pingsan dengan seketika, dikarenakan tertabrak sebuah mobil dari belakangnya. Seluruh orang terkejut melihatnya dan ternyata pengendara mobil tersebut tidak lain adalah tim Fubuki. Saitama berkata, "Memang berbahaya mendengarkan musik di tengah pertempuran. Walaupun aku sedikit bertanggung jawab atas masalah ini sih. Hei Fubuki, mobilmu lah yang menabraknya. Sebaiknya kamu minta maaf kepadanya." Fubuki terkejut melihat Saitama berada di tempat tersebut. "Saitama, apa yang kau lakukan di sini? Jangan-jangan kau tinggal di sini ya? Syukurlah kalau kau pas di sini. Sebagai anggota Fubuki, kau boleh menemani kami masuk ke dalam." Saitama memasang muka datar dikarenakan dianggap telah masuk ke dalam anggota Fubuki. Saitama pun berkata, "Sejak kapan aku jadi anggotamu, ha? Kau ini dingin sekali seperti biasanya." Fubuki pun menjawab, "Aku akan mengajakmu bertemu dengan pemimpin asosiasi monster yang telah menghancurkan rumahmu." Saitama berkata, "Hah? Mereka ada di sini? Oke, baiklah, ayo kita pergi sekarang. Sebelumnya, hei kalian, pria dengan nama kupu-kupu. Sesuai kesepakatan awal, kalian harus merawat hewan peliharaanku ya. Ada yang harus aku lakukan, jadi tolong ya, terima kasih." Butterfly DX mengatakan di dalam hatinya sambil ketakutan, "Kenapa kami yang harus merawatnya? Pertama, King. Sekarang kelompok Fubuki kelas B. Mungkin sebenarnya dia itu adalah orang yang terkenal." Lalu Shin pun berpindah di dalam markas Asosiasi Pahlawan, tepatnya di ruangan paling bawah, yaitu penjara untuk para tahanan dan monster. Fubuki memutuskan untuk masuk ke penjara melalui lift hanya dengan Saitama seorang. Seluruh tim Fubuki diperintahkan oleh Fubuki untuk menjaga pintu lift tersebut dikarenakan kemungkinan besar nanti ada seseorang yang akan mengganggunya. Saitama dan Fubuki memasuki pintu lift tersebut menuju ke penjara tersebut. Di perjalanan Fubuki berkata kepada Saitama, "Aku beruntung sekali kau ada di sini. Ada kemungkinan kecil kami bisa menang. Aku sangat mengagumi kekuatanmu tersebut."
dikarenakan aku juga melihat pertarungan melawan Garou sebelumnya. Garou merupakan salah satu makhluk yang sudah mencapai puncak, dan karena kaulah yang berhasil mengalahkannya, itu berarti kau juga mencapai puncak. Sedikit saya jelaskan ya sob, pada versi One yang mengalahkan Garou adalah Saitama dan disaksikan oleh para pahlawan yang lainnya. Akan tetapi pada versi Murata Sensei yang mengalahkan Garou adalah Saitama dari masa depan, sehingga tidak ada yang tahu siapakah yang mengalahkan Garou tersebut. Terlihat mereka sudah sampai di depan penjara. Fubuki pun langsung memperlihatkan seseorang tawanan yang telah menerima kekuatan surgawi dari God, dan tahanan tersebut tidak lain adalah Psychos. Terlihat Psychos masih hidup dan terkena mental akan kekuatan surgawi yang telah diambil kembali oleh God sebelumnya. Psychos merasakan kedatangan Fubuki dan berkata sambil berteriak, "Apa kau kemari untuk membunuhku?" Fubuki pun menjawab, "Aku datang kemari untuk bertanya kepadamu, Psychos. Kenapa kau membentuk sebuah asosiasi monster? Kau merencanakan sesuatu, bukan?" Dan Saitama pun memotong pembicaraan Fubuki. Saitama memasang ekspresi yang serius, "Kenapa kau menghancurkan rumahku?" Psychos yang tiba-tiba gemetaran dan ketakutan, dia pun menjawab, "Presiden Fubuki, asosiasi monster, aku tak mengingat apapun, aku tak melihat apapun. Aku tidak tahu apapun. Aku tidak dapat mengingatnya sama sekali." Saitama pun merespon, "Hei Fubuki." Dia sangat ketakutan. Fubuki berteriak kepada Psychos, "Kumohon, kami tidak punya waktu banyak. Pagi ini asosiasi menambahkanmu dalam daftar tahanan. Semua pahlawan profesional bisa melihat informasi itu. Setelah dia menyadari bahwa kau masih hidup, dia pasti akan datang." Terlihat tim Fubuki yang mendapatkan tugas menjaga pintu lift terombang-ambing dan terlempar ke dinding seperti tape. Dan tidak lain, pelaku dari semua itu adalah kakak Fubuki sendiri, yaitu sang tornado Tatsumaki. Oke sob, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai Manga One Chapter 98. Kesimpulan dari chapter ini, siapapun yang mendapatkan kekuatan surgawi dari God dan dia dikalahkan akan tetapi masih hidup, maka kekuatan tersebut akan diambil kembali beserta ingatannya. Tidak hanya Psychos yang telah lupa ingatan, Garou pada versi Murata Sensei juga mengatakan bahwa dia telah lupa segalanya saat dia menjadi monster dan mendapatkan kekuatan surgawi dari God. Oke sob, jika kalian masih penasaran dengan kelanjutan Manga One ini, silahkan berlangganan gratis dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng kalian sob. Mimin akan usahakan setiap hari update video terbaru. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. See you next time dan bye.